Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma yang kita ambil dari tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir surah At-Takwir sampai ayat berapa Ibu? Baik, sekarang berarti 8. Dan mengulang kembali sedikit apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa surah At-Takwir ini termasuk di antara surat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW bagi siapa saja yang ingin untuk mengetahui tentang hari kiamat seperti seakan-akan dia melihatnya langsung. Ya, Nabi SAW mengatakan man arada an yara yaumal qiyamah atau as-sa'ah, ya barang siapa yang dia ingin untuk melihat hari kiamat ka'annahu ra'yu 'ain, seakan-akan dia melihatnya sendiri dengan matanya, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Hendaklah dia membaca 3 surat itu, yaitu surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah apa ya? Bukan tadi idza as-samaa'u syaqqat, idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Surat apa terakhir ya? Apa itu? Kalau ini idza syamsu kuwirat. Kalau setelah nanti, setelah surat ini idza as-samaa'u fatarat, al-infitar, al-insyiqaq. Ya, karena kalau nanti kita lihat 3 surat ini itu temanya hampir mirip, yaitu menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Dan kemudian Allah mengatakan idza syamsu kuwirat, yaitu apabila gunung itu kuwirat, dilipat, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nujumu inkadarat, dan apabila bintang-bintang berguguran. Wa idza jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu diluluhlantahkan, dihancurkan. Wa idzal isyaru uqtirat, dan apabila unta-unta
unta-unta yang sedang mengandung, yang itu merupakan harta yang mahal bagi orang-orang Quraisy, bagi orang-orang Arab. Namun ketika hari kiamat, unta-unta yang mahal itu ditinggalkan karena dahsyatnya hari tersebut. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar atau hewan-hewan buas itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan-lautan itu dijadikan panas. Wa idzal nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu disatukan, ya, bisa maksudnya disatukan dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Bisa juga jiwa-jiwa itu disatukan dengan yang sejenis dengannya. Orang-orang beriman akan disatukan, dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, dan orang-orang kafir akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sampai pada ayat yang ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal maw'udatu su'ilat. Lanjut ayat yang ke-9-nya, bi ayyi dzambin qutilat. Di antara peristiwa hari kiamat adalah yaitu dan apabila bayi-bayi perempuan, ya, apabila anak-anak bayi perempuan su'ilat, ditanya pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh. Kita baca tafsir dari Syekh, wa hiya allati kanatil jahiliyatul jahalah taf'aluhu min dafnil banat wa hunna ahya min ghairi sababin illa khasyatal faqr. Kata beliau, inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu berarti orang-orang yang hidup sebelum apa? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sejak kapan masa jahiliyah itu? Kan berakhirnya masa jahiliyah itu ketika diutusnya Nabi SAW. Tapi dimulainya apa? Jahiliyah itu start kapan? Iya, ketika diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Isa diangkat, maka muka bumi tidak ada seorang nabi pun. Ya, muka bumi kosong dari nabi. Padahal zaman-zaman sebelum itu muka bumi ini tak pernah kosong dari nabi. Selalu ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlangsung selama 6 abad. Ini berlangsung selama 6 abad. Sampai diutusnya Nabi Muhammad, bukan dilahirkannya Nabi, bukan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi diutus, berakhir masa jahiliyah. Karena sudah ada Nabi yang diutus di atas muka bumi. Nah, sehingga tak tepat atau salah kalau ada orang-orang yang mengatakan kita ini sekarang di abad ke-20, kita ini hidup di masa jahiliyah, kita kembali ke masa jahiliyah. Ya, maka ini berarti mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena meskipun tidak ada nabi sekarang ini di atas muka bumi ini, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah Nabi Muhammad SAW itu tetap eksis sampai hari kiamat. Jadi nggak boleh mengatakan sekarang ini masa jahiliyah. Atau misalnya kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh sebagian orang, saya dulu Ustaz, ketika masih masa jahiliyah, mau cetua ekon, cetua ekon, saya ya ngerti maksudnya itu ketika dulu masih belum kenal agama, masih belum ngaji. Tapi jangan pakai kata-kata ketika masa jahiliyah, jangan. Ya bilang saja ketika saya dulu masih jahil. Ya, kalau masih jahil, iya semua orang pasti mengalami masa-masa
kalau Anda lihat di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang ke-100. Bukan, masih awal-awal. Ayat ke-31. Surat Al-Isra ayat 31. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena alasan takut miskin. Kemudian Allah menjamin mereka nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kami yang memberi rizki kepada kalian. Jadi kalau alasannya membunuh anak itu karena takut miskin, maka ini alasan yang tidak dibenarkan. Karena yang ngasih rizki bukan orang tuanya, yang ngasih rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna qatlahum kana khita'an kabira, sesungguhnya pembunuhan terhadap mereka itu adalah dosa besar. Kemudian juga Anda lihat dalam surah Al-An'am di ayat-ayat yang terakhir, ayat yang ke-151, hampir mirip dengan tadi narasinya, tapi ini dikumpulkan dengan dosa-dosa besar yang lain. Allah mengatakan surat Al-An'am 151, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan umumkan kepada kalian perkara-perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, baru kemudian ini wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Kalau yang pertama tadi dia itu nggak miskin. Kalau surat Al-Isra tadi ya, bedanya dengan surat Al-Isra tadi. Kalau surat Al-Isra tadi dia itu posisinya kaya, tapi dia nggak mau punya anak, terutama anak perempuan. Karena anak perempuan ini ya pembiayaannya lebih besar daripada anak laki-laki. Ya, sampai sekarang juga ya. Ya. Nah, kalau surat Al-Isra tadi itu kepada orang-orang kaya, di mana mereka khawatir kalau mereka punya anak perempuan maka mereka bisa jatuh miskin. Sedangkan yang ini untuk orang-orang miskin yang punya anak perempuan, mereka membunuh anak-anak perempuan itu karena alasan wah oke kok maaf tak mangani apa anakku. Ngerti ya perbedaannya ya? Ya. Maka Allah juga sama. Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian dan juga kepada mereka. Ya. Kemudian Anda buka surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat yang ke-58. Ketemu surat An-Nahl ayat 58. Kayak perhatikan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Dan apabila mereka, salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan,
su'i ma busyira bi, karena kabar buruk tentang kelahiran anak perempuan itu. Jadi kelahiran anak perempuan dianggap kabar buruk, dianggap aib. Kemudian dia punya dua pilihan. Ketika dia melahirkan anak perempuan, dia mendapatkan anak perempuan, maka dia punya dua pilihan. Yang pertama, ayumsikuhu ala hurin, dia pertahankan anak perempuannya itu, namun dia dalam keadaan terhina, isin. Ya, dia biarkan anak perempuan hidup itu, ya, dia biarkan anak perempuannya itu hidup, namun resikonya dia menanggung malu. Atau pilihan kedua, amyadussuhu fit turab, atau dia benamkan anak perempuan itu ke tanah. Ini dua pilihan. Ya, makanya kalau ditanya Ustaz, katanya di zaman jahiliyah itu anak-anak perempuan itu dibunuh, tapi kok Yosef anak lain? Maksudnya kok masih ada generasi lagi gitu. Ya, maka kita jawab tidak semuanya. Iya, tidak semuanya. Karena ada yang tetap mempertahankan anak perempuan, tapi tadi dalam keadaan yang malu hina. Tapi kebanyakan nggak mau ribet, dibunuh anak-anak perempuan itu, mau bilang. Ya, maka datang Islam untuk menghapus itu semuanya. Para ulama juga menyebutkan, kenapa sih anak perempuan ini kok menjadi aib? Maksudnya kok nggak suka orang-orang itu untuk mendapatkan anak perempuan? Karena orang-orang Arab menganggap bahwa anak-anak perempuan itu anak laki-laki itu memiliki nilai plus jika dibandingkan anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu nanti kalau sudah besar bisa diajak untuk berdagang, bisa diajak untuk berperang, ya kan? Dan juga memiliki kekuatan sehingga dia bisa dibanggakan kepada kaumnya. Berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan ini banyak ujinya kata mereka. Mau pengen angin-angin, gede sedikit, dirabi wong. Sudah memelihara, membesarkan, ngasih makan, mendidik. Ternyata ketika besar justru yang menikmati adalah cucu di suami. Maka dibalik, bukan berak bilang ya bu. Ya dibalik kepada laki-laki tersebut, kau dulu nikah di mana? Apa kau ikut mendidik istrimu? Kau ikut memelihara istrimu dari kecil? Kan tidak. Ya sama. Nah, tapi itu pola pikir jahiliyah. Baik, kita kembali ke tafsir As-Sa'di. Kata Allah tadi, bi ayyi dambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh? Kata Syekh, wa minal ma'lum annaha laisa laha dambun. Dan sudah diketahui namanya bayi anak kecil itu punya dosa ya? Tidak memiliki dosa, ya, tidak memiliki kesalahan. Walakin hada fihi taubihun wa takrimun liqa'iliha. Namun ayat ini itu sebenarnya yang disasar bukan bayinya. Jadi Ustaz, kan bayi ini sama di hari kiamat ditanya atas dosa apa mereka dibunuh. Kan kesian dia gak punya dosa, kenapa ditanya pada hari kiamat? Loh, ditanyanya itu bukan untuk menghinakan bayinya, tapi untuk menghinakan siapa? Orang tuanya, bapaknya, untuk mencela bapaknya. Itu anak musibah pakai dia. Coba tanya, atas dosa apa? Apa salah mereka kok sampai kalian bunuh? Nah, kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-10. Kata Allah, wa idza suhufu nushirat, dan apabila as-suhuf, ya as-suhuf itu jamak dari sahifah, lembaran-lembaran. Nushirat ay dhahara, ditampakkan. Ya, apabila lembaran-lembaran itu ditampakkan. Apa maksudnya
diamalkan oleh manusia, baik itu perbuatan soleh, ya amal kebaikan atau amal keburukan, ya ditampakkan. Nusyira wa furriqat ala ahliha, dibuka, ditampakkan dan diberikan kepada pemiliknya, kepada orangnya. Fa'akhidun kitabahu biyamini, maka ada yang mendapatkan catatannya dengan tangan kanannya. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita yang termasuk di antaranya. Wa akhidun kitabahu bishimali, dan ada yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya, au min wara'i dhahri, atau mendapatkannya dari belakang punggungnya. Di sini perlu kita luruskan, jangan dianggap ada 3 golongan. Yang golongan 1 tangan kanan, golongan 2 tangan kiri, golongan 3 kebunyi dari belakang. Tidak. Yang ada itu cuma 2 golongan saja. Ya, tangan kanan dan tangan kiri plus dari belakang. Ngerti ya? Jadi golongannya cuma 2 saja. Nah, adapun di sini seakan-akan disebutkan 3. Ini bukan berarti 3 golongan kan? Yang menerima dari belakang itu yang menerima dengan tangan kiri. Jadi menerima dengan tangan kiri tapi dari arah belakang. Jadi dengarkan dalil di dalam surat Al-Haqqah. Jadi buka surat Al-Haqqah ayat yang mulai ayat yang ke-19. Nah, ayat 19 dan seterusnya ini untuk yang tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamin fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dapat ya? Ya, surat Al-Haqqah ayat 19. Nah, kemudian setelah itu ayat yang ke-25 di sini disebutkan dengan tangan kiri, bukan dengan dari arah belakang. Masih surat Al-Haqqah ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, dengan tangan kirinya. Tidak disebutkan dari belakang. Tapi kita ambil kesimpulan, yang Allah sebutkan cuma 2 golongan atau 3 golongan? 2 saja dalam ayat ini, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kemudian Anda lihat di surat Al-Insyiqaq yang tadi kita sampaikan. Ya, surat Al-Insyiqaq masih di juz 6. Kita belum sampai surat Al-Insyiqaq. Dan Anda lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini dengan tangan kanan, golongan pertama. Nah, adapun yang ayat 10 di sini Allah tidak menyebutkan dengan tangan kiri, tapi Allah menyebutkan dari arah belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun yang menerima catatan amalnya dengan atau dari belakang punggungnya. Apakah ini beda dengan yang tadi? Sama. Ini golongan ini juga yang Allah sebutkan di surat Al-Haqqah dengan tangan kiri. Jadi digabungkan karena ayat Al-Quran itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Ya. Maka sekali lagi kesimpulannya jangan dijadikan 3 golongan, tapi cukup 2 golongan saja. Baik, kita lanjutkan di tafsir. Allah kemudian mengatakan wa idas samaa'u kushitat, dan apabila langit itu Allah
seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila." Kata Allah, dan pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, tashaqqaqu as-sama', maka langit itu akan runtuh, ya, akan terbelah, runtuh, ya, bil ghamam, dengan adanya awan atau dengan adanya kabut. Ini yang dimaksud wa idas sama'u kushitat. Seperti juga di surat Al-Anbiya ayat 104. Kata Syekh di sini surat Al-Anbiya ayat 104. Ibu-ibu bisa mengikuti kitabnya? Bisa ya? Atau kitabnya sudah nggak ada? Masih ya? Perhatikan kata Allah, yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub. Pada hari kiamat kami lipat langit itu seperti dilipatnya lembaran-lembaran yang ada di kitab. Ya, kami lipat langit itu seperti dilipatnya ya lembaran-lembaran yang ada di kitab. Jadi artinya langit itu dihancurkan. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 67 kata Syekh, kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was sama'u matwiyatun biyaminih. Dan bumi semuanya itu dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit itu digulung, dilipat dengan tangan kanannya. Baik, itu ayat 10 ya, 11. Ayat 11 dari surah At-Takwir tadi. Kemudian ayat yang ke-12 kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal jahimu su'irat. Dan ketika al-jahim salah satu nama neraka, ya, ada as-sa'ir, ada jahannam, ada nar, dan yang lainnya. Ya, al-jahim salah satu istilah untuk neraka. Dan wa idzal jahim su'irat, dan apabila neraka itu dipanaskan, qada 'alaiha, dinyalakan atau dipanaskan, fastamarra wa dhahaba at-tahaba lam yakun laha qabla dzalik. Maka ketika itu neraka mulai panas, di mana belum pernah neraka itu panas seperti itu sebelumnya. Jadi jangan dianggap neraka sebelumnya itu tidak panas. Tidak, neraka sudah panas, tapi ketika hari kiamat maka semakin dipanaskan. Nah, di sini kita menepis keyakinan sebagian orang yang meyakini bahwa neraka dan surga itu sekarang belum diciptakan, atau kalaupun diciptakan tapi dia itu masih offline, masih tutup. Ya, kapan baru mulai beroperasi grand openingnya? Ketika hari kiamat. Maka ini batil. Keyakinan kita surga dan neraka sekarang sudah ada, sudah tercipta, beserta apa yang ada di dalamnya. Berdasarkan dalil, Nabi SAW pernah ke sana. Ya, Nabi SAW pernah ditampakkan surga dan neraka ini, dan melihat langsung surga dan neraka tersebut. Kemudian juga ayat-ayat di dalam
yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ada kata-kata telah, berarti wis mari, sudah ada neraka itu. Surga juga gitu dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Telah dipersiapkan, berarti wis mari, sudah ada surga dan neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syiddatal har min fayhi jahannam, sesungguhnya panas yang kalian rasakan itu dari uap neraka jahanam. Nah, ini orang Surabaya, Sidoarjo, insya Allah sangat mengimani, gitu kan? Nah, iya, sangat mengimani hal tersebut. Kebacut kalau kalian tidak beriman, ya kan? Karena Nabi mengatakan panas yang kalian rasakan itu dari hembusan uap neraka jahanam. Berarti ada yang sudah nerakanya. Apa buktinya? Kongkok. Iya, buktinya suhu. Ya, itu dalil. Nah, nanti ketika hari kiamat baru neraka itu semakin dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah ayat yang ke-13, wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga uzlifat. Uzlifat artinya qurribat lil muttaqin, didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk dalamnya. Didekatkan. Ya, jadi uzlifat artinya qurribat, didekatkan. Dan kalau di sini penjelasan beliau cuma itu saja. Coba kita cek di tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, wa idzal jannatu uzlifat. Al-jannah darul muttaqin. Surga adalah negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha ma la 'ainun ra'at. Di dalamnya ada nikmat-nikmat yang mata tidak pernah memandangnya. Wala uzunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar suara-suara yang indah di surga ini. Wala khatara 'ala qalbi bashar, bahkan kenikmatan-kenikmatan surga tidak pernah terbetik, tidak pernah terbayangkan di hati manusia. Nah, itu pada hari kiamat uzlifat. Kata Syekh, yakni qurribat wa zuyyinat lil mu'minin, didekatkan dan dihias, diperindah untuk menyambut orang-orang yang bertakwa. Nah, surganya sudah ada. Namun ketika hari kiamat surga itu didekatkan dan dihias. Ya, jadi uzlifat itu juga bisa bermakna zuyyinat, dihias, diperindah, dipercantik. Wa'muril farqa baina hadza wa dzaka. Perhatikan perbedaan antara penghuni neraka atau neraka dengan surga itu. Ya, tadi neraka kita katakan tusa'a wa tufa. Neraka itu dipanaskan, sedangkan surga justru didekatkan dan dihiasi. Memang ini diantara metode di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga, langsung menyebutkan tentang neraka. Ya, supaya orang benar-benar takut kepada neraka dan langsung mendapatkan pembandingnya, yaitu surga. Dan kita lanjutkan ayat setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 14, "Alimat nafsun ma ahdarat." Maka jiwa ketika itu, manusia ketika itu akan mengetahui, alimat
jiwa, tapi kullu nafsin, semua jiwa. Li'ityaniha fi siyaqi syar. Ini dari sisi bahasa Arab. Ma ahdarat ay ma hadara ladaiha min al-a'mali allati qaddamatha. Dia akan mengetahui apa-apa yang telah dia persiapkan atau dia persembahkan untuk akhiratnya itu dari amalan-amalannya. Jadi semua manusia itu mempersembahkan amalan mereka untuk akhirat. Apa yang mereka bawa, apa yang mereka jadikan bekal untuk akhirat. Semua manusia. Orang-orang kafir, mereka membawa bekal kekufuran mereka. Anti maksiat, mereka mempersembahkan kemaksiatan mereka untuk akhirat. Ya, ada pun orang-orang yang beriman, mereka mempersembahkan amal soleh mereka untuk akhirat. Ayat ini dengan surat Al-Kahfi ayat 49, yaitu kata Allah, wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati amalan-amalan mereka, apa-apa yang mereka kerjakan itu hadir. Hadir lawan kata dari ghaib. Apa hadir? Ya bahasa kita hadir ya. Iya hadir. Ya, mereka mendapati amalan-amalan mereka dulu itu hadir, nampak di depan mereka. Wa hadhihi al-awsaf, atau kita tambahkan dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh, "Fata'lam fi dzalika al-yawm kullu nafsin ma 'amalat min khairin aw syarrin." Maka kau mengetahui dari ayat ini bahwa di hari tersebut, di hari kiamat, semua jiwa akan mengetahui apa-apa yang telah dia perbuat di dunia, baik itu amal soleh ataupun amal keburukan. Fi dunya na'lam ma na'mal min khairin wa syarrin, lakin sur'a ma nansa. Di dunia ini kita ingat apa yang telah kita kerjakan. Ya, kita ingat apa yang pernah kita kerjakan. Kita pernah berbuat maksiat ini, pernah berbuat maksiat itu. Kita pernah beramal soleh ini, pernah beramal soleh itu. Tapi kalau di dunia ini cepat lupa. Ya, di dunia ini cepat lupa. Anda kalau disuruh ngaksen maksiat apa yang pernah Anda kerjakan selama hidup, saya yakin tidak mungkin Anda bisa menyebutkan semuanya. Ya, sebaliknya juga itu. Kalau saya tanya kepada Anda, apa amal soleh yang pernah Anda kerjakan selama di dunia ini sampai sekarang ini? Pasti nggak semuanya bisa tercatat, karena lupa. Nasina asyai'al katsir, kita banyak melupakan hal-hal, ya, peristiwa-peristiwa. La minat ta'at wa la minal ma'asi, baik itu perbuatan ketaatan ataupun perbuatan maksiat. Podo-podo lali, sama-sama lumayan. Walakin hadza yadhhab sudah kama nasinahu. Namun jangan dianggap kalau kita sudah lupa berarti kalau catatan ini. Awas. Jangan dianggap kalau kita sudah lupa berarti tidak ada catatannya. Jangan dianggap utang ya. Utang apa? Kalau sudah lupa orangnya nggak mau, nggak bayar, nggak nyawa. Pokok uangnya lali kok. Iya. Ada kan pernah kayak gitu. Saking lamanya tahu-tahu bilang, "Anak afwan, anak mau bayar utang." Orangnya lupa. Utang apa ya? Nah, kata dia, kesempatan ini lali kok. Oh iya mungkin ya, sudah ya dibayar ya. Kadang dia tahu belum bayar utang, tapi karena yang menjadi uang itu sudah lupa, dianggap lunas. Ya, apa di sisi Allah lunas? Tidak. Sama juga dengan amal soleh ataupun amal keburukan. Jangan dianggap kalau kita sudah lupa berbuat kebaikan, kita dulu pernah menolong orang, kita dulu pernah sedekah, kita dulu pernah melakukan ketaatan, pernah haji, pernah umroh misalnya. Kita sudah lupa. Tapi jangan dikira kita lupa itu berarti catatannya juga hilang. Tidak.
dihadirkan dan engkau mengakui bahwa kau melakukan itu semua. Masih yang kita sekarang lupa, tapi nanti ketika hari kiamat kita akan mengakui, iya, biar aku tahu ini, biar aku tahu ini, tahu melakukan ini, tahu melakukan itu. Ada kita lanjutkan. Oleh karenanya Allah mengatakan alimat nafsun ma ahdarat. Fa yanbaghi bal yajib 'ala al-insan an yata'ammala fi hadhihi al-ayat al-'azimah wa an yatta'idha bima fiha min al-mawa'id wa an yu'min biha ka'annahu yaraha raqi'an li'anna ma akhbara Allah bihi wa 'alimna madlulan fa innahu ashadda yaqinan 'indana mimma shahadnahu bi a'yunina aw sami'nahu bi adnanina li'anna khabar Allah la yakdzib sadaq lakin ma narahu aw nasma'u katsiran ma yaqa fihi al-wahm. Kata beliau dari ayat-ayat yang sudah kita sampaikan tadi, mulai ayat 1 sampai ayat 14, Allah menyebutkan tentang peristiwa hari kiamat. Maka semua peristiwa-peristiwa tersebut, semua hal-hal tersebut hendaklah kita jadikan sebagai bahan renungan kita. Ya, kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan yang paling penting, kita percayai, kita yakini pasti kejadian. Jangan dibentur-benturkan dengan akal. Oh, sekarang matahari di bulu, maka dadar. Mana langit kok bisa runtuh? Emang langit ini cocoran, genteng. Nah, ini semua ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan oleh mukmin. Ya, wajib untuk diimani. Ya, bahkan berita-berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jauh lebih kita percayai daripada berita-berita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ngerti maksudnya? Orang beriman itu dia lebih mempercayai kabar dari Allah daripada kabar dari manusia, dari siapapun itu. Contoh, kalau misalnya ada yang mengatakan 1 tambah 1 itu 2, ya 1 tambah 1 sama dengan 2 kata manusia. Tapi kalau Allah mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 0, siapa yang tidak percaya? Loh, kan saya pikir. Ya, saya ulangi kan. Kalau ada orang-orang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kata Allah ke 1 tambah 1 sama dengan 0, bahkan minus. Siapa yang tidak percaya? Allah. Ya, meskipun mungkin ilmu matematika, pakarnya matematika ini, ahlinya ahli, tidak, Allah yang kita percaya. Kalau sebaliknya ada orang mengatakan 1 dikurangi 1 sama dengan 0, tapi Allah mengatakan 1 dikurangi 1 sama dengan 10, 100, 1.000.000, 1 miliar. Mana kita percaya? Allah. Ya, di antaranya tentang sedekah dan riba. Orang-orang mengatakan riba itu nominalnya nambah, saldonya nambah riba itu. Tapi Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Riba itu bukan nambah, malah hancur. Tapi ini kata pakar ekonomi, orang yang bermuamalah dengan riba tambah sugih karena nominalnya nambah. Enggak, jari Allah hancur. Siapa yang lebih dipercaya? Allah Subhanahu wa
hari-hari